Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel gue SWS. Hari ini 23 Juli 2026, persidangan Dr. Tifa ini ada sesuatu yang menghebohkan. Ya, ini kemarin pembacaan eksepsi, dan kali ini, hari ini, pendukung Roy Suryo, pendukung Tifa merayakan kegembiraan, merayakan kemenangan. Jadi sidang hari ini dimenangkan oleh Dr. Tifa, eksepsinya diterima, ya. Tapi apakah itu artinya ijazah Pak Jokowi palsu? Apakah artinya persidangan ini selesai? Ya. Nah, ini ada beberapa ulasan. Nanti kita akan menayangkan beberapa video, ya, baik dari pihaknya Tifa maupun pihaknya Pak Jokowi. Tapi ada satu hal yang menarik. Ada satu video yang menarik nanti di akhir video kali ini, yaitu setelah dihujat oleh netizen, dihujat oleh masyarakat Indonesia, dan juga termasuk anak-anaknya juga ikut menghujat, Hotman Paris Hutapea itu mengundurkan diri dari pengacaranya mantan Jambitsus Febri Ardiansyah. Nah, kira-kira kenapa mengundurkan diri? Apakah karena dihujat habis-habisan oleh netizen, masyarakat, dan anaknya? Atau karena apa? Nah, sebelumnya kita lihat dulu video tentang persidangan Dr. Tifa. Kita ikuti videonya. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan terdakwa melalui tim advokatnya, bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa Fauziah Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada negara. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-13-M-1-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauziah Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 oleh Christina Indarwati SHMH sebagai Hakim Ketua, Rudi Rafli Siregar SHMH, Matilda Kristina Katarina SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Erni Esa dan kawan-kawan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh tim dari penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi tim advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Alhamdulillah, perjuangan bisa diteruskan oleh banyak pihak. Tapi apabila eksepsi ditolak, berarti kita mengucapkan bismillah, kita akan maju terus untuk mengungkapkan kebenaran. Tapi harapannya diterima atau ditolak?
nggak ada harapan. La haula wala quwata illa billahil azim. Kita serahkan kepada Allah. Oh, pembuktian ijazah itu bisa dilakukan melalui banyak hal. Kami ya, saya Dr. Tifa melakukan pembuktian kebenaran ijazah itu dengan ilmu. Ya kalau kita mau lanjutkan ke hukum ya nanti kan banyak sekali sekarang ini sidang-sidang di berbagai tempat yang sudah digunakan oleh teman-teman untuk mengungkapkan kebenaran. Sekarang ini udah jalan ya laporan untuk ijazah palsu Joko Widodo di Bareskrim sedang berjuang. Nah, jadi nanti saya bisa berperan sebagai saksi, bisa berperan sebagai ahli untuk beberapa sidang-sidang yang sekarang ini sudah berjalan dan sudah direncanakan oleh Pak aktivis. Ya. No worries, nowhere. Saya berharap Pak Jokowi harus siap untuk bertemu dengan kami karena nanti yang akan kami tanya sama beliau itu bukan cuma ijazahnya ya, tapi 709 dokumen ini ya. 709 dokumen yang sudah kami riset semuanya. Ya, jadi beliau harus siap, bukan hanya datang sehari, bukan. Beliau harus siap datang berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mempertanggungjawabkan 709 dokumen ini. Ya, jadi kalau eksepsi kami ditolak itu justru sekali lagi saya katakan, saya kasihan sama Pak Jokowi karena beliau secara lahir fisik ya di usia beliau yang sudah lansia harus bersiap untuk mendapatkan panggilan terus-menerus dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan beliau wajib untuk hadir ya, tidak bisa diwakilkan karena beliau adalah saksi pelapor ya, seperti itu. Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi yang harus siap itu Pak Jokowi tanya apa sudah siap atau belum, bukan kami gitu loh. Ya, Ya. yang ditanya. Ya. Ya, siap, kita insya Allah siap. Sampai ketemu nanti ya setelah sidang. Pertama seperti kita saksikan tadi Majelis Hakim dalam putusan selanya telah menerima perlawanan yang diajukan oleh penasihat hukum dari Ibu Tifa. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscur libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya. Jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Nah, terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscur libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Demikian. Garis besarnya nantinya pasal yang baru diterapkan sidang masih bisa dilanjutkan karena tadi kan jelas amanahnya hanya sekedar memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obscur libel. Jadi beliau nanti tinggal pihak kejaksaan tinggal melakukan koreksi pasal-pasal ya, entah nanti menggunakan KUHP lama seluruhnya atau KUHP baru seluruhnya karena ini kan ada lex favoreo ya. Mana pasal yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Tapi mungkin pencampuran ini yang dianggap menjadi sebuah keambiguan, sebuah kekaburan. Menurut saya ini sebuah koreksi yang cukup bagus ya, daripada perkara berlanjut sampai di tengah-tengah baru ini jadi persoalan, maka di tahap awal inilah dilakukan koreksi oleh majelis, pihak jaksa tinggal memperbaiki dan menjempurnakan. Tentunya nanti dakwaan yang baru akan lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan bisa segera melaju ke persidangan pokok perkara. Pasti, sudah jelas ya, karena kita kan tadi jelas persoalannya hanya soal konstruksi penggunaan pasal. Rencananya pakai pasal apa? Nah, kita kembalikan ke pihak jaksa ya. Jadi memang sekarang ini kan dalam masa transisi KUHP lama baru ini ada dikenal lex favoreo. Jadi mana undang-undang yang menguntungkan terdakwa itulah yang akan digunakan. Nah, tapi kembali lagi mungkin nanti silakan tim jaksa akan kembali mengkaji ini dengan melihat putusan setelah yang baru dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bang, mungkin Pak Jokowi sendiri sudah tahu tentang hasil putusan itu dan responnya seperti apa? Oh, belum tahu ya. Jadi saya sendiri tadinya saya pikir justru eksepsi ini atau penolakan ini akan ditolak sehingga kita masuk ke pokok perkara. Kami hadir di sini juga untuk mengikuti jadwal yang akan ditetapkan oleh majelis untuk pemeriksaan Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi sendiri sudah siap ya untuk hadir minggu depan pun sudah ready untuk datang ke sini, sudah mempersiapkan waktu. Tapi ternyata kan putusan setelah ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu ya, dan untuk itu kita hormati dan mungkin untuk kehadiran Pak Jokowi nanti kita tunggu di persidangan berikutnya.
Oh, untuk kembali ke pihak jaksa, bahkan kalau mau perbaiki 1-2 hari pun selesai. Tinggal diperbaiki, ajukan lagi itu kembali ke pihak jaksa. Tapi kembali lagi kita hormati, tentunya mereka harus ada semacam ekspos internal untuk membahas lebih lanjut dan menentukan perbaikan konstruksi pasal seperti apa. Berarti bisa dibilang Dr. Tifah belum sepenuhnya menang, belum sepenuhnya bisa bernafas lega, Bang ya? Saya nggak bicara menang kalah ya di sini, karena bicara penegakan hukum itu hanya mencari keadilan, mencari kepastian hukum ya. Tapi intinya kami sebagai kuasa dari pihak korban pun atau saksi pelapor melihat memang putusan ini hanya sekedar mengkoreksi konstruksi pasal dan ini bisa segera untuk diperbaiki dakwaan dan kembali dipersidangkan di PN Jakarta Timur. Sebenarnya kalau saya lihat sih pihak jaksa juga sudah melakukan perumusan dengan cukup baik dan cermat ya. Tapi kembali lagi inilah hukum. Hukum ini bisa dipandang dari berbagai perspektif ya. Dan kita menghormati namanya koreksi dari pihak majelis juga ini baik. Karena jangan sampai nanti kan majelis pada saat mempelajari dakwaan sendiri menjadi kebingungan karena dianggap ini terjadi ambiguitas. Nah, karena itu juga kita harus menghormati juga pandangan majelis karena bagaimanapun nanti kan yang memeriksa, mengadili dan memutus adalah majelis. Jadi kalau majelis bilang tolong dakwaannya diperbaiki, konstruksinya harus disesuaikan nih, jangan terjadi ambiguitas, ya kita harus hormati itu. Enggak. Kembali lagi kalau menurut saya sebenarnya sudah membuat dengan cukup baik. Tapi ini kan soal kecermatan melihat semacam persoalan-persoalan ya di dalam sebuah konstruksi dakwaan dan kembali lagi ini sebuah putusan kita hormati ya, tidak lagi untuk diperdebatkan, tinggal diikuti dan diperbaiki lalu diajukan kembali ke persidangan. Betul. Jadi setelah diperbaiki mungkin butuh waktu ya, setelah itu nanti didaftarkan kembali dan akan dibacakan kembali dari awal. Kembali ke pihak jaksa. Sebenarnya kalau mau bicara hitungan hari selesai karena tinggal merubah pasal saja. Kan bicara kuhap lama, kuhap baru, dia minta konsisten. Kalau menggunakan kuhap lama, kuhap baru, jangan terjadi dalam konteks dakwaan yang subsidiar. Hanya itu sih. Oke, makasih semua. Ya, video udah kita lihat semuanya bahwa hakim sudah menyatakan bahwa eksepsi dari Dr. Tifah dan pengacaranya diterima. Artinya sidang ini dimenangkan oleh Dr. Tifah. Tapi apakah sidang ini sudah berhenti? Dan apakah itu artinya ijazah Jokowi positif palsu? Nah, apakah ada persidangan lanjutan? Jadi ini menurut saya harus tuntas. Apakah harus ada keputusan yang inkrah ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Tapi di lain pihak pengacaranya Pak Jokowi, Rifai, itu menyatakan bahwa ada permasalahan dakwaan antara penggunaan KUHP baru dan lama. Dan ini bisa diperbaiki dan dilanjut persidangannya bisa diperlanjut versinya Rifai, pengacaranya Pak Jokowi. Ya, kita tunggu aja informasi selanjutnya tentang persidangan ini dilanjut atau tidak dan bagaimana nasib kepastian ijazah Pak Jokowi. Nah, kali ini ada sebuah video lagi yang tadi saya katakan bahwa Hotman Paris mengundurkan diri dari pengacaranya Febri Ardiansyah, mantan Jamshidpitsus yang sudah gempar, sudah ada skenario, yaitu ada orang yang dikorbankan untuk mengakui bahwa uang dan emas itu milik dia. Nah, seperti apa videonya kita lihat dulu. Halo semuanya, jadi pagi ini saya kesakitan lagi di apa tadi namanya itu Bu? Bagian-bagian pinggang bawah. Kan saya ceritanya begini, saya sebelumnya ke situ Bu ya, sebelum operasi di Singapura ya. Saya di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Dan akhirnya
operasi di bius total, 2 malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura. Padahal dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter TNI apa tadi? Dokter TNI. Apa tadi dikasih tuh? Dikasih obat nyeri, ada Celebrek dan lain-lain. Itu ya? Nyeri painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Ini sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh? Ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa begini ya? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit ya? Masih sakit gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan jadi. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabar. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei. Ternyata ini kayak keluar dari mulutnya Hotman ya. Ternyata Hotman Paris mengundurkan diri karena kesehatan. Ya, dimarahi oleh dokter dari Singapura karena dia beberapa hari yang lalu habis operasi urat kejepit dan tidak boleh beraktivitas. Nah, sehingga dia mengundurkan diri dari pengacara dan segala hiruk pikuknya Febri Ardiansyah. Tapi apa betul itu karena murni karena kesehatan? Karena ada isu-isu yang kemudian muncul setelah Hotman itu menjadi menjadi pengacaranya Febri Ardiansyah dan arogansinya keluar baik kepada wartawan maupun yang lain. Apakah isu tersebut akan berkembang? Ikuti terus Quest selanjutnya. Wassalam.